Pembahasan ketentuan pasal berzinahan dan kohabitasi atau kumpul kebo sempat menemui jalan buntu antara pemerintah dan DPR. Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiraich, menceritakan kebuntuan terjadi saat pembahasan KUHP yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR saat itu, Adis Kadir. Pasal tersebut dalam KUHP baru merupakan pasal yang paling akhir disepakati. Karena tidak ada titik temu, pembahasan akhirnya dilanjutkan melalui mekanisme lobi setengah kamar. Dilansir dari kompas.com, dalam lobi tersebut, Edi diminta masuk seorang diri untuk mewakili pemerintah dan berhadapan langsung dengan 9 fraksi DPR. Padahal, ia sempat berharap bisa didampingi tim ahli. Edi menjelaskan, perdebatan soal pasal ini muncul karena respon masyarakat yang beragam saat pemerintah dan DPR melakukan resosialisasi KUHP pada 2021 di 21 provinsi. Di Sulawesi Utara misalnya, muncul penolakan karena negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan private. Sebaliknya, di Sumatera Barat, pasal perzinahan dipersoalkan karena dianggap terlalu lunak lantaran dijadikan delik aduan. Aturan yang jelas bertentangan dengan ajaran agama justru hanya bisa diproses jika ada pengaduan. Menghadapi perbedaan pandangan tersebut, pemerintah akhirnya memilih jalan tengah. Pasal perzinahan dan kohabitasi tetap dipertahankan sebagai bagian dari nilai moral, namun dengan pembatasan ketat dalam penerapannya. Edi menegaskan, pasal ini bersifat delik aduan absolut. Dalam kasus perzinahan, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pasangan sah. Sementara untuk kohabitasi, pengaduan hanya bisa diajukan oleh orang tua atau anak. Seiring berlakunya KUHP baru, mulai 2 Januari 2026, perilaku hidup bersama di luar perkawinan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 412 KUHP. Dalam pasal 412 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau dikenai pidana denda. Satu lagi menyangkut soal persinahan ya, yang belum sempat disinggung. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama ya. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.